Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Menteri Agama Bapak Yakut Kholil Qomas, Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, dan Menteri Pertahanan sahabat saya Bapak Prabowo Subianto. Sekaligus Ketua Umum Panitia Natal Nasional, sahabat saya Budi Ari Setiadi. Saya bersahabat dengan beliau Pak sejak kuliah, saya satu kampus dengan Pak Menkominfo. Jadi kalau saya bersahabat dengan Pak Budi Ari biasa, tapi kalau Pak Budi Ari ngaku sahabatnya Pak Prabowo, saya juga boleh ngaku Pak, saya juga sahabatnya Pak Prabowo. Subscribe Berita Surakarta.
Prabowo juga hadir, saya sangat bangga juga. Saya favoritnya, Iya, favorit juga sih. memfavoritkan Pak Prabowo dari dulu. Sangat mendukung sekali, semangat. Nanti seumpama dipegang Pak Prabowo, negara kita jadi negara yang makmur, damai, tidak ada tidak ada tidak ada perpecahan bagi bangsa. Meskipun berbeda agama tetap rukun. Selfie dengan Bapak Prabowo itu perasaan saya bahagia karena Bapak Prabowo tadi sempat berbicara dengan saya dan saya bilang saya mendukung Bapak untuk pemilihan presiden ke depannya tahun 2024. Tadi Mbak bilang gitu ke Pak Prabowo. Iya, saya bilang saya mendukung. Terus saya bilang Tuhan memberkati juga. Cocok banget apalagi pasangannya Gibran. Gibran itu kayak lebih luas, jauh bisa menyatu lah sama anak muda. Jadi Bapak Prabowo juga sama Gibran saya mendukung. Tetap semangat, tetap optimis untuk pemilihan Capres dan Cawapres 2024. Kami semua mendukung. Nangis ya. Dia nangis terharu karena sempat dilihatin sama Pak Prabowo juga dan iya betul. Terus saya juga sempat nyemangatin Pak Prabowo juga waktu lewat gitu. Sosok Pak Prabowo kalau menurut saya orangnya berwibawa, tegas, kemudian orang yang bijaksana, kemudian orang yang lucu juga. Apalagi kan lagi viral juga tentang Pak Prabowo dengan animasinya gitu. Lembut hati. Ya. Baik. Kalau menurut saya Cocok untuk kalangan milenial dan generasi Z. cocok sekali. Sangat cocok. Saya dukung Bapak. Karena Pak Prabowo juga memiliki visi misi yang sesuai dengan generasi milenial sekarang ini. Jadi kami juga mendukung untuk Prabowo untuk maju ke calon presiden 2024. Jadi saya percaya bahwa Pak Prabowo akan memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia dapat terus maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas, Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, dan Menteri Pertahanan sahabat saya Bapak Prabowo Subianto. Menteri Perdagangan, Menteri Pan-RB, Menteri Parekraf, Menteri Ketenagakerjaan, Panglima TNI, Kapolri, Wamenak, Wamen Parekraf, Bapak Wamenkominfo, Duta Besar Tata Suci Vatikan, Gubernur Jawa Timur, beserta Forkopimda, Ketua Umum PGI, Ketua Presidium KWI, Gembala Sidang Betani Nginden Surabaya, dan para tokoh lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak menyaksikan bagaimana gembiranya umat Kristiani malam ini setelah pandemi. Natal kembali diperingati bersama dengan Bapak Presiden Jokowi. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, saya tidak sebut satu persatu sebagaimana Pak Menkominfo tadi, Ketua Umum Panitia, Panglima TNI dan Pak Kapolri yang berkenan hadir malam ini. Namun izinkan saya menyebut secara khusus pada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika, bukan Menteri Koordinasi Mas, tapi Menteri Komunikasi dan Informatika,
sekaligus Ketua Umum Panitia Natal Nasional, sahabat saya Budi Aris Setiadi. Saya bersahabat dengan beliau Pak sejak kuliah, saya satu kampus dengan Pak Menkominfo. Jadi kalau saya bersahabat dengan Pak Budi Ari biasa, tapi kalau Pak Budi Ari ngaku sahabatnya Pak Prabowo, saya juga boleh ngaku Pak, saya juga sahabatnya Pak Prabowo. Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Pak Wali Kota Surabaya tadi juga hadir bersama kita, yang tentu sama-sama kita hormati, kita muliakan para tokoh agama Kristen dan tokoh agama Katolik. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Yang saya hormati para menteri, wakil menteri, Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Wali Kota, Kota Surabaya, Ketua Umum PGI dan Ketua KWI, yang saya hormati Romo Kardinal, para suster, beserta para tokoh agama Kristen dan Katolik, seluruh panitia perayaan Natal Nasional 2023, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama kepada umat Kristiani di seluruh pelosok Indonesia, juga saudara-saudara kita umat Kristiani yang tinggal di luar negeri, saya mengucapkan selamat Natal. Semoga kehangatan Natal memenuhi hati kita dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita bisa menikmati suasana Natal ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh persaudaraan, dan dengan penuh kasih sayang. Kita ingin terus memberikan contoh kepada dunia bahwa keberagaman itu adalah hukum alam yang tidak terhindarkan, bahwa perbedaan agama, perbedaan pandangan itu akan semakin wajar dalam kehidupan modern sekarang ini. Tetapi pilihan untuk hidup rukun dan penuh kasih sayang adalah sebuah pilihan terbaik yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semuanya, yang harus kita perjuangkan dan harus kita tumbuh suburkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, di tengah tantangan kehidupan dunia yang berat, yang ditandai dengan krisis pangan, yang ditandai dengan krisis ekonomi, yang ditandai dengan perselisihan antar bangsa, bahkan ditandai dengan peperangan, kita harus ingat dan waspada. Orang Jawa menyampaikan eling lan waspodo. Perselisihan, apalagi peperangan, pasti akan membawa kemunduran peradaban. Sebaliknya, persatuan, kerukunan memungkinkan kita untuk bisa menapaki kemajuan-kemajuan. Setuju? Kita bangsa Indonesia sungguh beruntung. Kita mampu menjaga toleransi dalam keberagaman, dalam kemajemukan. Kita juga mampu menjaga persatuan di tengah kebinekaan. Kita mampu menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan kita bersyukur memiliki Pancasila. Perlu saya ingatkan, negara kita ini negara besar, memiliki 714 suku dan lebih dari 1.300 bahasa daerah.
betapa kita ini sangat-sangat beragam. Saya bisa berbicara seperti ini karena hampir sudah 85% daerah di seluruh tanah air yang saya kunjungi, kurang 15%. Dan akan saya selesaikan nanti di tahun 2024. Semangat inilah yang harus terus kita pupuk, semangat untuk bersikap moderat dalam beragama dan meletakkan kepentingan kebangsaan sebagai bagian dari keimanan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, walaupun kita sedang memasuki tahun politik, walaupun sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pemilu, memilih anggota legislatif dan memilih presiden dan wakil presiden, tetapi kita harus terus selalu menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga perdamaian. Perbedaan pilihan politik itu wajar dalam demokrasi. Setuju? Tetapi kita dipersatukan oleh kepentingan yang lebih mulia, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga perdamaian, menjaga kegotong royongan, menjaga kepentingan kemanusiaan, serta bersama-sama memajukan negara yang kita cintai ini, negara Indonesia. Saya ingin ada yang angkat tangan. Yang apal Pancasila. Satu gedung ternyata apal semuanya. Kalau seperti itu saya pilih. Ya Ibu, yang gini-gini tadi. Silakan Bu. Bisa dibuka maskernya. Dikenalkan namanya. Dari mana? Nama saya Yosepin, Pak. Josephine. Josephine. Ya. Dari Gresik. Dari Gresik. Ibu ya. Josephine dari Gresik. Langsung, Pancasila satu. Ketuhanan yang... Dari awal, Pancasila satu. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus sepedanya, tapi sepedanya jangan ditukarkan mobil. Karena di situ ada tulisannya hadiah Presiden Jokowi.
Yang kedua, tunjuk jari, jangan jawab dulu. Ibu kota negara Indonesia yang baru adalah namanya Ibu kota negara Indonesia yang baru bernama terletak di Pulau dikenalkan dulu nama. Nama panjang boleh, nama pendek boleh. Dikenalkan langsung nama. Nama saya Evelyn. Evelyn. Tadi Josephine, ini Evelyn. Iya, Pak. Evelyn. Iya, Pak. Dari Surabaya. Surabaya. Umur? 11. Umur? 11. 11 tahun. Iya, Pak. Umur 11 tahun. Ya, oke. Evelyn. Iya, Pak. Ibu kota negara Indonesia yang baru bernama IKN, Ibu Kota Nusantara. ya, betul. Bentar. Terletak di Pulau Kalimantan. Udah. Ya udah. Besok sepedanya sampai di rumah. Silakan diberi alamat. Sepedanya stoknya habis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, capaian pembangunan yang telah kita raih ini harus terus kita rawat dan kita jaga, harus terus kita lanjutkan agar cita-cita Indonesia maju menjadi semakin nyata. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Semoga terang cahaya Natal, damai dan kasih Natal menuntun Bapak Ibu kepada kemuliaan dan mengantarkan Bapak Ibu pada masa yang gemilang. Semoga momentum untuk meraih Indonesia maju menjadi negara maju yang adil, makmur dan sejahtera bisa konsisten kita perjuangkan dan memperoleh bimbingan dan kemudahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Subscribe Berita Surakarta.